Salam radiasi untuk kita semua, radiologi dosen Odysseus by Teaching We Learn. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai anatomi torak, yaitu adalah anatomi cross-seksional, di mana torak atau dada ini merupakan rongga yang berbentuk kerucut pada bagian bawah lebih besar daripada bagian atas, dan pada bagian belakang lebih panjang dari bagian depan. Torak ini adalah tubuh yang tersusun dari tulang dada atau sering kita sebut dengan sternum. Terdiri juga dari 12 ruas tulang belakang dan 12 vertebrae thoracalis dan 12 pasang tulang rusuk atau iga, 10 pasang iga sejati dan 2 pasang iga melayang. Torak ini membentang dari leher hingga diafragma. Di dalam rongga torak terdapat jantung, paru-paru, dan banyak pembuluh darah yang dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Untuk lebih jelasnya secara anatomi cross-seksional akan kita bahas satu-satu terkait dengan bagian luar yang pada rongga torak, termasuk bagian dalam di rongga torak yang menyangkut jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Yang pertama di sini adalah rongga torak. Ini adalah rongga antara leher dan abdomen. Jadi antara leher dan abdomen itu ada dibatasi oleh rongga torak atau rongga dada. Tulang-tulang pelindung torak itu ada sternum, vertebra torakal, dan 12 costae, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian dalam rongga torak juga terdapat kavitas pleura pada torak, yaitu paru kanan dan paru kiri. Jadi ada 2 paru-paru, yaitu paru sebelah kanan dan paru sebelah kiri. Di bagian mediastinum di sini terdapat superior mediastinum, kemudian ada inferior mediastinum yang terdiri dari anterior mediastinum, middle mediastinum, dan posterior mediastinum. Nah, pada superior mediastinum terdapat arcus aorta dan cabang-cabangnya. Kemudian ada thymus dan semua struktur yang melalui antara leher dan torak. Kemudian pada anterior mediastinum ini terdapat jaringan konektif dengan lemak dan nodus limfe. Selanjutnya pada middle mediastinum terdapat jantung dan akar aorta ascending, arteri pulmonari, vena cava superior dan inferior, dan vena pulmonari. Kemudian terkait dengan posterior mediastinum ini terdapat aorta thoracic descending, vena axillus dan hemiaxillus, ductus thoracis, dan esophagus. Nah, di sini adalah gambaran radiologi dari mediastinum. Pada anatomi di sini dapat kita lihat superior mediastinum di sini terdapat arcus aorta dan cabang-cabang thymus dan semua struktur yang melalui antara leher dan torak. Kemudian ada anterior mediastinum, ini yang berwarna kuning, anterior mediastinum. Di sini terdapat jaringan konektif dengan lemak dan nodus limfe. Kemudian middle mediastinum ini yang berwarna hijau. Di sini terdapat jantung dan akar aorta ascending, arteri pulmonari, vena cava superior dan inferior, dan vena pulmonari di sini. Sedangkan pada bagian yang biru inilah bagian posterior mediastinum. Di sini terdapat aorta thoracic descending, vena axillus dan hemiaxillus, termasuk juga ductus thoracis dan esophagus. Kemudian juga ada rectus entitis. Nah, ini adalah gambar paru-paru ya. Pada gambar paru-paru ini dapat kita lihat paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru berbentuk seperti kerucut yang masing-masing mempunyai alas dan puncak serta permukaan kostal dan medial. Permukaan medial di sini mempunyai 2 bagian, yaitu bagian vertebral dan bagian mediastinal. Oke, di sini adalah gambar proyeksi percabangan bronchial pada bentuk luar paru-paru dan lebus-lebusnya. Ke-10 bronchial
bronchilobales dan segmentales di kedua sisi diagram dengan berbagai warna yang sesuai kiri dan kanan dan diberi nomor 1 sampai 10. Pada gambar kiri tampak bagian apikal dan posterior segmen atau lobus bercabang dari satu cabang utama. Segmen mediobasal lobus bawah biasanya tidak terbentuk di sini. Dari segmen-segmen ini jadi dapat kita pecah-pecah lagi dan dapat kita jelaskan satu persatu untuk bagian-bagian segmennya. Nah, di sini secara anatomi paru kanan ini lebih besar dan lebih pendek dibandingkan dengan paru kiri. Kemudian mempunyai 3 lobus, yaitu lobus superior, medial, dan inferior. Sedangkan visura oblik ini memisahkan lobus superior dari lobus inferior. Visura ini melintas dari permukaan posterior sepanjang letak 3 ke 6. Sedangkan lobus superior terpisah dari medial oleh visura horizontalis tinggi 3 ke 4. Jika kita lihat ke paru kiri, ini dia mempunyai 2 lobus, yakni lobus superior dan lobus inferior di paru kiri. Kedua lobus ini terpisah oleh suatu visura oblik namanya. Nah, di sini ada contoh sebuah gambar anatomi dari paru-paru. Pada gambar yang saya tunjukkan dengan mouse ini adalah pulmodextra, dilihat dari lateral. Kemudian ada bercak hitam, ini merupakan edema debu arang atau pigmen antrakoksis. Ini bercak kilau putih menyatakan lapisan penutup organ dengan pleura visceralis yang licin dan lembab sepanjang hidupnya di sini. Dapat kita lihat di sini anatominya ada apek pulmonaris, kemudian ada lobus superior, fascias costalis. Ini adalah margo anterior. Ini visura horizontalis atau pulmonis dextra. Kemudian lobus medius, fascias costalis. Ini adalah visura oblik. Kemudian margo inferior, ini adalah lobus inferior basis pulmonis. Di sini lobus inferior fascias costalis. Ini visura oblik, kemudian lobus superior. Selanjutnya kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan. Inilah gambar paru-paru kiri, alto pulmus sinistra. Ini fascias mediastinalis. Sini dapat kita lihat anatominya, ini apek pulmonaris, ada pleura mediastinalis yang ini. Kemudian ini adalah margo anterior. Di sini adalah impressio cardiaca, incisura cardiaca atau pulmonis sinistra. Ini ligula pulmonaris sinistra, visura oblik, seperti yang sudah dijelaskan di sini. Kemudian di sini adalah fascias diaphragmatica, margo inferior, kemudian margo inferior, lobus inferior, di sini ligamentum pulmonale, ini fascias costalis. Ini ada vena pulmonalis, di mana vena pulmonalis ini adalah pembuluh darah vena yang membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke arah jantung. Oke. Ini adalah nodi limfatiki tracheobronchialis yang ini. Kemudian ini bronchus principalis sinistra. Ini juga sama, vena pulmonalis di sini. Yang merah ini adalah arteri pulmonalis sinistra. Berbicara arteri pulmonalis, ini merupakan salah satu jenis pembuluh nadi ya, arteri pulmonalis ini, yang tugasnya adalah mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Ini visura oblik yang seperti garis ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini masih pada gambar paru-paru kiri. Dilihat dari sisi lateral, ini apek pulmonis, kemudian lobus superior, visura oblik, lobus inferior, fascias costalis,
Margo inferior, basis pulmonis ini sama visura oblik. Ini adalah ligula pulmonalis sinistra, visura cardiaca. Kemudian di sini lobus superior facies costalis, margo anterior. Nah, ini juga paru-paru kanan, pulmo dextra. Dapat kita lihat bersama-sama di sini. Ini margo inferior. Kemudian di sinilah facies diaphragmatica atau basis pulmonalis. Ini visura oblik, visura horizontalis. Ini adalah lobus medius. Kemudian di sini adalah impressio cardiaca, margo inferior. Oke, ini vena pulmonaris dextra. Ini arteri pulmonaris dextra, lobus superior. Afek pulmonaris, ini lobus superior. Ini adalah pleura mediastinalis dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini adalah ada lobus ya, kepala lobus. Masing-masing lobus ini terdiri segmen. Nah, ini segmen-segmennya pada gambar di sini. Yang pertama adalah lobus superior kanan terdiri dari 3 segmen, yaitu segmen apikal di sini, segmen posterior, oke, yang ini. Kemudian ada segmen anterior. Kemudian lobus medius terdiri dari 2 segmen, yaitu segmen lateral juga. Di sini dapat kita lihat segmen lateral kita lihat. Dan segmen medial ada juga. Dan lain sebagainya di sini. Kemudian lobus inferior kanan terdiri dari 5 segmen, yaitu segmen apikobasal namanya, yang 7 inilah segmen mediobasal, 8 ini segmen anterobasal, 9 ini segmen laterobasal, 10 segmen posterobasal. Ya, mari kita lihat di sini nama segmen sesuai dengan angka-angka ini. Selanjutnya pada paru-paru kiri ada beberapa kekhususan, yaitu ligula dimasukkan ke lobus superior dan beberapa segmen bersatu, sehingga secara keseluruhan paru kiri ini sebenarnya juga terdiri dari 10 segmen. Ini terdiri dari 8 segmen jadinya di sini paru-paru kiri ini. Yang pertama adalah lobus superior kiri terdiri atas 4 segmen, yaitu segmen apicoposterior 2, di sini ada 2. Kemudian segmen anterior, segmen ligula superior, segmen ligula inferior. Kemudian lobus inferior kiri terdiri dari 4 segmen, yaitu segmen apikobasal, segmen anteromedial, segmen lateral, kemudian segmen posterior. Bronkus atau bronchial tree dibentuk oleh percabangan trakea di garis tengah rongga dada. Percabangan pertama menjadi 2 bronkus primer, itu letaknya setinggi diskus intervertebralis, vertebra thorax 4 sampai dengan 5. Kemudian bronkus primer ini bercabang menjadi bronkus sekunder atau bronkus lobaris yang memasuki jaringan paru tiap lobus. Selanjutnya adalah bronkus lobaris, ini bercabang menjadi bronkus tersier atau bronkus segmental. Setelah bronchiolus terminalis terdapat asinus yang merupakan unit fungsional paru, yaitu tempat pertukaran gas. Selanjutnya ada asinus, ini terdiri dari bronchiolus respiratorius yang terkadang memiliki kantong udara kecil atau alveoli pada dindingnya. Kemudian ductus alveolaris, ini seluruhnya dibatasi oleh alveolus. Selanjutnya ada saccus alveolaris terminalis, yaitu struktur akhir dari paru itu. Di sini dijelaskan juga alveolus ini hanya mempunyai 1 lapis sel yang memiliki diameter lebih kecil dibandingkan dengan diameter sel darah merah. Sedangkan dalam setiap paru terdapat sekitar 300 juta alveolus, sangat banyak ya. Alveolus ini dilapisi oleh zat yang disebut dengan lipoprotein atau surfaktan.
yang dapat mengurangi tegangan permukaan dan mengurangi resistensi terhadap pengembangan pada waktu inspirasi dan mencegah kolap alveolus pada waktu ekspirasi. Nah, selanjutnya kita membahas terkait arteri, vena. Arteri pulmonaris ini berasal dari percabangan truncus pulmonalis atau arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan. Ini terletak anterior terhadap bronkus primer. Arteri pulmonalis kanan ini disilang oleh lengkung vena axigos, sedangkan arteri pulmonalis kiri terletak di bawah lengkung aorta setinggi vertebrae thorax 5. Selanjutnya, apa itu vena pulmonalis? Jadi sistem vena pulmonalis secara anatomik ini terpisah dari sistem bronkial dan sistem arteri pulmonalis. Vena dari paru kanan kiri ini membentuk sebuah vena pulmonaris atau sering kita sebut dengan atrium kiri. Selanjutnya, arteri bronchialis ini merupakan arteri bronchialis berasal dari aorta descendens atau cabang interkostal ketiga aorta. Arteri ini membawa darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan paru-paru ini mempunyai dua sistem arterial. Yang satu membawa darah yang minim oksigen atau arteri pulmonalis, sedangkan yang lain membawa darah yang kaya akan oksigen. Di sini bronchialis. Nah, selanjutnya di rongga dada juga terdapat jantung ya. Jadi jantung ini bentuknya kerucut dengan alas di posterior dan apek di sela iga ke-5 kiri. Bagian luar ini ditutupi oleh perikardium, yaitu perikardium visceral atau epikardium dan perikardium parietal. Ruang di antara perikardium ini membentuk kavum perikardium yang berisi cairan serous. Terdapat 4 ruang, yaitu 2 atrium kanan dan kiri dan 2 ventrikel kanan dan kiri. Atrium kanan dengan ventrikel kanan dipisah oleh katup trikuspid. Atrium kiri plus ventrikel kiri dipisah oleh katup mitral atau bicuspid. Kemudian ini vena sublaquea dan vena jugularis interna ini sebetulnya vena brachiocephalica dan vena brachiocephalica kanan kiri bersatu. Di sini disebutkan VCS atau aspek superior atrium kanan. Kemudian kita lanjutkan VCI vena cava inferior ini menembus diafragma kanan. Ini termasuk aspek inferior atrium kanan. Kemudian trunkus pulmonalis keluar dari ventrikel kanan dan panjangnya ini kurang lebih 5 cm. Selanjutnya trunkus pulmonalis menembus perikardium dan bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan kiri di inferior arcus aorta. Arteri pulmonalis kanan ini panjang dari kiri dan terletak posterior dari aorta ascendens dan vena cava superior. Kemudian vena pulmonaris ini masuk ke atrium kiri. Aorta ascendens mulai dari aspek superior ventrikel kiri dan melintas serong mencapai sisi kanan sternum menembus perikardium. Kemudian beralihlah menjadi arcus aorta. Aortae descendens. Aorta ascendens ini selalu lebih besar dibandingkan aorta descendens. Kurang lebih ini 3,5 cm dengan tebal dinding 3 mm. Jantung ini mendapat perdarahan dari arteri koronaria kanan kiri yang berasal dari sinus koronaria. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama anatomi dari jantung di sini. Ini adalah arteri carotis common
Ini arteri subclavia. Yang ini adalah arcus aorta. Ini ligamen anteriosum atau ductus anteriosus. Ini adalah arteri pulmonalis sinistra. Ini pericardium serosum lamina peritalis. Kemudian ini trunkus pulmonaris. Ini auricula sinistra. Nah, di sini dapat terlihat vena cardiaca magna. Oke, di sini adalah conus arteriosus. Ini vena interventricularis anterior. Ini ventriculum sinistra, ini apec cardiac. Ini pericardium serosum lamina parietalis. Ini ventricular dextra. Ini vena cardiaca anterior. Kemudian arteri coronaria dextra, atrium dextra, auricula dextra. Di sini pericardium serosum lamina parietalis. Arteri pulmonalis dextra, vena cava superior yang berwarna hijau. Ini gambar anatomi, sekedar dipahami saja. Kita lanjutkan, ini juga tampak dari sisi yang berbeda, bagian belakangnya di sini. Vena brachiocephalic sinistra. Ini adalah vena vertebralis, vena brachiocephalica dextra. Ini adalah truncus brachiocephalis, vena axigos, vena cava superior. Di sini ada pars ascendent aorta atau aorta descendent, arteri subclavia, arteri carotis, arcus aorta. Ini aorta descendent. Selanjutnya ini adalah ligamen anteriosum atau ductus anteriosus. Ini adalah pulmonalis sinistra, pericardium, auricula sinistra. Ini saya inti-intinya saja saya jelaskan. Ventriculus sinistra, apec cardiac. Ini ventricle dextra di sini, vena cava inferior. Kemudian ini sulcus terminalis, atrium dextrum, atrium sinistra. Kemudian ini arteri pulmonalis dextra. Yang bagian ini adalah Infocratio cruci pulmonalis dan lain sebagainya. Nanti sambil jalan sambil ingat-ingat kembali. Nah, di sini kalau kita lihat ini CT aksial ya, gambar aksial dari mediastinal window. Ini potongan slice pertama kurang lebih setinggi ini ya, di poste 1 2 nih, antara 1 2 nih. Nah, di sini dapat kita lihat anatomi dari ini lungs, kemudian esophagus tuh yang ini. Selanjutnya di sini ini adalah trakea. Trakea ya, ini clavicula, tulang clavicula. Ini adalah scapula, tulang scapula. Nah, di sini yang SCR ini adalah subclavian arteri right dari kanan. Oke. Kemudian ini yang putih ini menyengat adalah common carotid left. Kemudian ini adalah common carotid right. Oke, kita lanjutkan lagi ke potongan yang lebih rendah atau lebih di bawahnya. Ini kurang lebih slice kedua. Oke, di sini dapat kita lihat ini adalah scapula.
Kemudian esophagus ya. Esophagus ini adalah thoracic vertebra, tulang torakal di sini. Ini trakea, ini left lung. Kemudian ini adalah aortic arch. Sedangkan ini adalah axilla. Inilah tulang sternum di sini. Nah, ini yang putih ini menyengat dengan panah SVC, inilah superior vena cava. Vena cavanya di sini. Kemudian ini adalah pectoralis major muscle, otot di sini. Nah, di sini infraspinatus. Ini bagian right di sini, ini bagian left di sini. Nah, ini bagian kurang lebih potongan ketiga. Ini trapezium di sini, kemudian ada erector spine muscle. Selanjutnya ini adalah esophagus. Ini adalah descendant aorta, aorta descendant. Ini MBL di sini adalah Manston bronchus left. Kemudian MBR ini adalah Manston bronchus right. Kemudian ini adalah superior vena cava. Ini ascendant aorta, aorta descendant ya. Kemudian ini adalah left pulmonary artery. Pokoknya slice keempat kurang lebih ini setinggi berapa ini? Kosti ya, kosti ke 6, 56 mungkin ini. Ini masih gambaran axial mediastinum. Di sini kita dapat lihat di sini descendant aorta. Sedangkan ini adalah left upper lobe bronchus di sini. Kemudian ini left pulmonary artery. Ini adalah pulmonary artery trunk. Ini adalah aorta descendant, ascendant aorta, aorta ascendant. SVC ini superior vena cava di sini. Nah, selanjutnya ini adalah right pulmonary artery. Nah, di sini ada right main stem bronchus. Nah, ini yang kecil putih di sini adalah vena azygos. Ini kurang lebih potongan ke-6 dari axial mediastinum. Ini scapula di sini. Selanjutnya ini adalah ventricle kanan, right ventricle. Ini adalah right atrium atau atrium kanan. Ini aorta di sini. Ini adalah left atrium atau atrium kiri. Sedangkan ini adalah left ventricle myocardium. Oke, selanjutnya ini adalah aorta descendant. Ini adalah yang kecil ini azygos vein, vena azygos. Kemudian di sini adalah hemiazygos vein, vena hemiazygos. Sedangkan ini adalah pulmonary vein, vena pulmonari. Oke, vena pulmonari. Nah, ini sedikit beberapa gambar dari lobus-lobus itu. Ada segmen apikal, ada segmen posterior, segmen anterior, dan lain sebagainya. Termasuk dengan segmen lateral yang tadi kita jelaskan di awal tadi, di mana batas lobus di lobus atas dan bawah dapat dengan mudah ditemukan begitu septum premier ini telah terlihat. Perkiraan batas segmen ini dapat ditentukan dengan bantuan tanda dari vaskuler.
Nah, selanjutnya ini adalah gambar potongan melintang melalui toraks setinggi arcus aorta dan bifurcatio-trachea. Ini potongan melintang dilihat dari bawah ya, seperti potongan aksial di sini. Kita belajar anatominya, cross-sectionalnya di sini. Ini adalah corpus sterni, bagian sternum. Dan ini vena cava superior di sini. Ini adalah bifurcatio-trachea. Ini pleura costalis. Ini ada tulang scapula terlihat, sedangkan ini adalah pleura mediastinalis. Ini tulang vertebrae torakal di sini. Nah, ini adalah esophagus pastororacica. Kemudian inilah cavitas pleuralis. Kemudian ada tulang costae terlihat di sini. Ini pleura visceralis. Kemudian arcus aorta di sini, arcus aorta. Ini adalah mediastinum superior. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini gambar ini dan potongan melintang toraks tinggi diskus intervertebralis antara vertebra torak ketiga dan keempat. Hampir seluruh panjang arcus vena asigos yang bermuara dalam vena cava superior ini ikut terpotong. Tampak juga lengkungan konveks arcus aorta di atas bidang potongan. Dilihat dari permukaan bawah potongan di sini. Ini secara anatomi dapat kita lihat part ascending aorta atau aorta descendens. Ini pleura mediastinalis. Ini adalah AV thoracia inferior interna yang sering kita sebut dengan juga arteri thoracica interna. Kemudian ada arcus aorta, di sini arcus aorta. Ini adalah pars descendens aorta atau aorta descendens. Inilah tulang costae ya. Terus selanjutnya ini adalah medulla spinalis. Oke, ini adalah vertebrae torakal 3. Ini adalah bagian paru dextra, pulmo dextra. Ini pleura costalis. Ini pleura mediastinalis. Ini tulang diskus intervertebralis dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada contoh gambar dari MRI di sini. Dapat kita lihat bersama, ini adalah bifurcatio-trachea. Kemudian arcus aorta yang ini, arcus aorta. Kemudian pulmo sinistra, pulmonari sinistra. Kemudian ini adalah medulla spinalis. Ini pulmonari dextra. Inilah vena cava superior. Dan ini adalah esophagus pastororacica. Nah, selanjutnya ini gambaran potongan melintang toraks tinggi vertebrae torakal 7. Sedikit di atas percabangan trunkus pulmonalis bifurcatio. Truci pulmonalis di sini. Dilihat dari potongan aksial dari bawah seperti ini. Oke, ini adalah part ascendens aorta atau aorta descendens. Ini adalah truncus brachiocephalicus. Ini ada superior mediastinum. Ini adalah truncus pulmonaris atau arteri pulmonale sinistra. Selanjutnya ini cavitas pericardialis sinus transversus pericardi. Nah, ini adalah vena pulmonaris sinistra. Ini adalah helium pulmonaris, nodi limpatik tracheobronchialis.
ini adalah bronchus principale sinistra. Ini bagian sinistra di sini, bagian dextranya di sini. Ini tulang koste. Selanjutnya di sini adalah pars descendens aorta atau aorta descendens. Inilah vena hemiaxillus. Ini trunctus sympathicus. Di sini lagi arcus vertebrae, canalis vertebralis, atau medium spinalis. Ini adalah processus spinosus ke-6. Ini adalah lanjut lagi tulang koste. Ini pulmo dextra lobus inferior. Ini adalah bagian esophagus. Inilah bronchus principalis dextra. Tidak semua saya jelaskan, ini yang intinya saja. Ini adalah vena cava superior. Ini pulmo dextra. Ini pleura costalis dan lain sebagainya. Ini juga tampak gambar MRI-nya. Ini seorang wanita 27 tahun. Ini gambar anatominya. Di sini dapat kita lihat bersama potongan bentang toraks tinggi hilum pulmonaris keempat, ruang bagian dalam jantung pada bidang potongan dilihat dari permukaan bawah seperti potongan aksial ya. Ini vena axillus. Ini adalah pars descendens aorta atau aorta descendens di sini. Ini adalah vena pulmonari sinistra, pleura costalis. Inilah tulang koste. Atrium sinistra di sini. Ini ventriculus sinistra. Kemudian ventriculus dextra, cartilage costalis. Ini recessus costomediastinalis. Ini mediastinum anterior, corpus sternum. Ini adalah atrium dextra. Ini adalah epicardium. Ini lamina parietalis. Selanjutnya ini ditunjukkan oleh cavitas pleuralis, vena pulmonalis yang ini. Ini adalah bagian pulmo dextra. Oke, ini adalah pleura mediastinalis. Ada pleura mediastinalis, esophagus di sini dan lain sebagainya. Di sini juga terlihat gambar lipatan pleura parietalis pada tempat terlipatnya paru-paru waktu inspirasi maksimal. Sini adalah yang pertama recessus costodiaphragmaticus antara diafragma dan dinding samping torak. Kemudian recessus costomediastinalis antara pleura costalis dan pleura mediastinalis atau sebelah kiri lebih dalam dibandingkan sebelah kanan. Terakhir di sini recessus praenochemitalis antara diafragma dan mediastinum. Kita lihat pada bagian gambar saja di sini untuk mengenal anatominya secara lebih dalam. Ini ventriculus dextra, ini apex cordis. Ini adalah ventriculus sinistra. Di sini septum interventricular. Ini M papillaris, atrium sinistra. Ini aorta descendens. Kemudian ada ini cavitas pericardialis, ada atrium dextra. Ini adalah paru kiri, ini paru kanan, ini paru kiri. Lihatnya di sini terlihat gambar. Ini adalah gambaran koronal ya, potongan koronal. Ini terlihat bagian esophagus. Kemudian ini adalah mediastinum superior. Ini arteri pulmonaris sinistra, ini vena pulmonaris sinistra. Ini adalah arcus aorta.
kemudian ya atrium sinistra, vena cava inferior, ini esophagus ya, ini sinus coronarius, ini adalah gaster, ini pulmo sinistra lobus inferior, ini pleura diaphragmatic, ini adalah ventriculus sinistra, kemudian ini adalah pleura ficellaris, ini pericardium serosum atau lamina ficellaris atau sering disebut dengan epicardium. Hepar, gambar hepar. Nah, ini pleura visceralis atau pulmonalis. Sedangkan ini pleura diaphragmatic, ini adalah gambar diafragma. Vena cava inferior, ini pulmo dextra ya, lobus inferior. Kemudian ini adalah atrium sinistra, ini adalah bronchus lobaris inferior dexter, ini adalah arteri pulmonalis dextra, ini pulmo dexter lobus superior, ini biforaciotrachea, kemudian cavitas pleuralis, esophagus, dan lain sebagainya yang belum saya sebutkan. Ini juga sama, potongan frontal rongga dada, cavitas thoracic. Nah, ini gambar 5B adalah reso gambaran MRI seorang pria 40 tahun. Ini adalah potongan corona. Apa kita lihat, ini caput humeri, ini adalah arteri pulmonalis sinistra, ini pulmonalis sinistra, pulmo sinistra, dan atrium sinistra, ini diafragma, flexura coli sinistra, ini adalah aorta abdominalis, ini M psoas, ini vena hepatic, hepar, kemudian vena cava inferior, ini arteri pulmonalis dextra, ini trachea, ini biforaciotrachea, ini adalah arcus aorta. Nah, di sini penting diketahui juga, ini terkait dengan jantung ya. Bagian-bagian di sini terlihat left ventricle di sini, kemudian yang berduanya adalah right ventricle, kemudian yang tiga ini adalah left atrium, yang keempat itu adalah right atrium, kemudian ini adalah ascending aorta. Oke, ini kemudian right auricular apex, ini adalah superior vena cava, sini pulmonary artery, ascending aorta, pulmonary cone di sini, kemudian ini 13 inferior vena cava, sedangkan nomor 14 ini adalah atrioventricular plane, oke, kurang lebih itu terkait pembagian simbol-simbolnya di sini yang dijelaskan. Nah, di sini adalah juga sama gambar anatomi dan gambar hasil scan dari citra apa namanya, scan pembuluh darah di jantung ini. Ini kita akan bahas satu-satu anatominya, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Oke, di sini ya, di sini ada beberapa gambar, ada simbol-simbol juga di sini. Yang untuk yang nomor A ini adalah ascending aorta, aorta ascending. Ini adalah aorta descending. Ini left pulmonary artery. Kemudian ini adalah main pulmonary artery, yang R ini right pulmonary artery, ini adalah superior vena cava. Sedangkan pada nomor B ini dijelaskan di sini ascending ya, ini ascending aorta, ini adalah descending aorta, kemudian V ini adalah main pulmonary artery,
R-nya di sini adalah right pulmonary artery, ini superior vena cava. Sedangkan pada nomor C di sini adalah dapat dilihat ini L ini adalah superior aspect left atrium. Kemudian yang nomor A di sini adalah ascending aorta. Sedangkan pada nomor D di sini ascending aorta yang terlihat. Selanjutnya ini adalah LA ini left atrium, LS ini adalah left superior pulmonary vein. Kemudian RA di sini adalah right atrium, RV ini adalah right ventricular outflow tract. Kemudian yang nomor S ini adalah superior vena cava. Ini secara umum saja saya jelaskan. Selanjutnya yang gambar nomor E di sini ascending aorta, kemudian ini ada descending aorta, ini adalah left atrium, RV di sini right ventricular outflow tract, S ini adalah superior vena cava. Di nomor F juga hampir sama di sini. RV ini right ventricle, kemudian RA ini adalah right atrium. Sedangkan yang ini adalah left ventricle. Lanjut ke nomor ini, yang nomor G di sini kita lihat bersama-sama. Di sini ada LA, di sini ada left atrium, dengan LV left ventricle. Kemudian RA di sini adalah right atrium, di sini right ventricle. Kemudian ini adalah interventricular septum. Terakhir di sini ini adalah right atrium. Kemudian ini adalah right ventricle, left ventricle. Kemudian di sini adalah left atrium. Gambar nomor I di sini ada terlihat di sini right atrium. Ini adalah papillary muscle. Ini right ventricle, inferior myocardium pada left ventricle. Ini ascending aorta, ini left ventricle, main pulmonary artery, ini right atrium. Di sini terlihat trakea, kemudian aorta, ini inferior vena cava, right atrial junction, ini adalah left pulmonary artery, ini adalah left atrium, sedangkan RPA ini right pulmonary artery. Ini trakea, T ini, A ini transverse aortic arch, sedangkan left pulmonary artery ini. Kemudian ini LA nya left atrium. Ini descending aorta, aorta descending. Nah, ini gambar sagittal ya. Ini aorta, main pulmonary artery. Ini right ventricle, ini left atrium. Sedangkan ini potongan transversal tinggi thoracic inlet, ini kurang lebih anatomi yang terlihat. Ini ada gambar trakea, thyroid gland, ada esophagus, kemudian ada colon carotid artery, ada artery scalene, kemudian di sini adalah brachial plexus, ini ada subscapularis,
Oke, body dari scapula ini adalah first rib, ini adalah posterior scalene, ini rhomboideus, humerus, clavicula, dan lain sebagainya. Ini potongan setinggi apex paru. Kita lihat gambaran clavicula. Ini subclavicular, ini lung. Ini gambaran esophagus. Ini left subclavian artery. Ini trapezius, ini rib, dan intercostal scapula terlihat di sini. Humerus dan lain sebagainya. Ini potongan setinggi arcus aorta yang terlihat gambaran seperti ini. Ini descending aorta, ini thoracal 4, ini intercostal muscle, ini rib, ini trachea, lung, esophagus, kemudian ascending aorta, ini left brachiocephalin vein dengan manubrium, ini right brachiocephalic vena, kemudian lung. Ini potongan mid sagittal. Ini dilihat gambaran esophagus, trachea, kemudian left common carotid artery, ini adalah left subclavian artery, ascending aorta, right coronary artery. Di sini adalah aortic seminal valve, kemudian ini adalah right coronary artery, esophagus. Di sini intrathecal septum, left atrium, vena axigos, ini right pulmonary artery, dan lain sebagainya. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan secara umum terkait dengan anatomi cross-seksional thorax. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari kapan saja. Terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua.